Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 ingin mempresentasikan wawancara penerapan prinsip bioetika dalam pelayanan apoteker di klinik Taruma. Yang beranggota dengan saya Dea Miskiani, Elisa Tricayani, Lucy Dwi Jayanti. Next. Latar belakang. Bioetika merupakan ilmu yang membahas prinsip moral dalam pelayanan kesehatan dalam kefarmasian. Bioetika penting karena apoteker bertanggung jawab terhadap keselamatan pasien, penghormatan hak pasien, dan keadilan pelayanan. Apoteker sering menghadapi dilema etik, seperti perbedaan pilihan terapi, keterbatasan obat, dan sistem pelayanan BPJS serta non-BPJS. Oleh karena itu, wawancara ini dilakukan untuk mengetahui penerapan prinsip bioetika dalam pelayanan kefarmasian di klinik Taruma. Next. Tujuan wawancara, tujuan dilaksanakannya wawancara bioetika ini adalah untuk mengetahui penerapan prinsip-prinsip bioetika yaitu otonomi, beneficence, non-maleficence, dan justice dalam pelayanan kefarmasian di klinik Staruma. Selain itu, wawancara ini bertujuan untuk memahami peran apoteker dalam menghormati hak pasien, menjaga keselamatan dan manfaat terapi obat, menghadapi dilema etik, serta memastikan keadilan pelayanan bagi pasien BPJS maupun non-BPJS. Identitas wawancara. Tempat di klinik Staruma, narasumber Ibu Supinitri S. Fram, tanggal wawancaranya 22 Desember 2025. Next. Hasil wawancara, yaitu ada prinsip otonomi. Bagaimana penerapan prinsip otonomi pasien dalam pelayanan kefarmasian di klinik Staruma? Prinsip otonomi diterapkan dengan memberikan kebebasan kepada pasien untuk menentukan pilihan terapinya setelah memperoleh informasi yang lengkap dan jelas mengenai obat yang digunakan. Dua, saat memberikan edukasi obat, bagaimana Anda memastikan pasien tetap bebas menentukan pilihannya sendiri. Saya memberikan informasi secara objektif dan tidak memaksa sehingga pasien dapat mengambil keputusan berdasarkan pemahamannya yang cukup. Yang ketiga, bagaimana jika pasien atau keluarganya menolak anjuran obat yang diberikan? Keputusan pasien tetap dihormati, namun saya tetap memberikan edukasi mengenai risiko dan manfaat terapi. Jika penolakan berlanjut, hal tersebut dicatat dan dikomunikasikan kepada dokter. Yang keempat, bagaimana jika pasien memilih terapi tertentu yang merupakan haknya tetapi berpotensi membahayakan kesehatan? Saya tetap menghormati hak pasien, namun memberikan edukasi serta peringatan risiko secara jelas agar pasien memahami konsekuensi dari pilihannya. Selanjutnya ada prinsip beneficence. Satu, bagaimana Anda memastikan obat atau intervensi yang diberikan benar-benar bermanfaat bagi pasien? Saya mempertimbangkan diagnosis, kondisi klinis pasien, usia, penyakit penyerta, serta hasil pemeriksaan sebelum memberikan obat. Dua, apa saja yang menjadi pertimbangan sebelum memberikan rekomendasi obat kepada pasien? Pertimbangan meliputi efektivitas obat, keamanan, potensi efek samping, tingkat kepatuhan pasien, serta kondisi ekonomi pasien. Tiga, apakah pernah terjadi perbedaan antara rekomendasi apoteker dan keinginan pasien? Bagaimana solusinya? Pernah terjadi, dan solusi yang diambil adalah mencari alternatif terapi yang aman dan bermanfaat namun dapat diterima oleh pasien. Prinsip non-maleficence. Satu, bagaimana Anda memastikan obat yang diberikan tidak memperburuk kondisi pasien atau bertentangan dengan terapi lain. Hal tersebut dilakukan melalui screening resep, pengecekan interaksi obat, serta memastikan dosis dan aturan pakai sesuai.
2. Apakah Anda pernah mengubah atau menolak permintaan obat karena beresiko membahayakan pasien? Pernah. Dalam kondisi tersebut, saya menjelaskan alasan medis dan etis kepada pasien serta menyarankan konsultasi lanjutan dengan dokter. Selanjutnya ada prinsip justice. Satu, bagaimana Anda memastikan semua pasien mendapatkan pelayanan kefarmasian yang adil meskipun memiliki latar belakang ekonomi dan pendidikan yang berbeda. Semua pasien dilayani dengan standar yang sama tanpa diskriminasi. Yang kedua, bagaimana cara menentukan prioritas pasien jika layanan atau obat terbatas, yaitu prioritas ditentukan berdasarkan kondisi klinis dan tingkat urgensi pasien. Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan pelayanan obat antara pasien BPJS dan non-BPJS? Perbedaan hanya terdapat pada sistem pembiayaan dan jenis obat yang ditanggung, sedangkan kualitas pelayanan kefarmasian tetap sama. Yang keempat, bagaimana Anda memastikan pelayanan tetap adil meskipun kondisi pembiayaan pasien berbeda? Saya tetap memberikan edukasi dan perhatian yang sama serta berusaha mencarikan alternatif obat yang sesuai dengan ketentuan BPJS jika diperlukan. Kesimpulan, berdasarkan hasil wawancara dengan apoteker klinik Taruma, dapat disimpulkan bahwa penerapan prinsip-prinsip bioetika dalam pelayanan kefarmasian telah dijalankan dengan baik dan seimbang. Prinsip otonomi diwujudkan melalui pemberian informasi obat yang lengkap, jelas, dan objektif, sehingga pasien memiliki kebebasan dalam menentukan pilihan terapinya. Keputusan pasien tetap dihormati, termasuk ketika terjadi penolakan terapi, dengan tetap disertai edukasi mengenai resiko dan manfaat serta komunikasi dengan dokter. Prinsip beneficent, berbuat baik, diterapkan dengan memastikan bahwa setiap obat atau intervensi yang diberikan benar-benar memberikan manfaat optimal bagi pasien. Hal ini dilakukan melalui pertimbangan kondisi klinis, diagnosis, dan keamanan dan efektivitas obat, hingga kondisi ekonomi pasien. Ketika terdapat perbedaan antara rekomendasi apoteker dan keinginan pasien, apoteker berupaya mencari alternatif terapi yang aman, efektif, dan dapat diterima pasien. Prinsip non-maleficent, tidak membahayakan, dijaga selalu screening resep, pengecekan interaksi obat, penyesuaian dosis, serta penolakan atau perubahan permintaan obat yang beresiko. Dalam situasi tersebut, apoteker memberikan penjelasan medis dan etis serta menyarankan konsultasi lanjutan dengan dokter demi keselamatan pasien. Sementara itu, prinsip justice, yaitu keadilan, tercermin dari pemberian pelayanan kefarmasian yang setara kepada seluruh pasien tanpa diskriminasi latar belakang ekonomi, pendidikan, maupun status pembiayaan. Meskipun terdapat perbedaan antara pasien BPJS dan non-BPJS dalam hal secara keseluruhan, wawancara ini menunjukkan bahwa apoteker di klinik Taruma telah menetapkan prinsip bioetika secara komprehensif dalam pelayanan kefarmasian dengan mengutamakan hak, keselamatan, manfaat, dan keadilan bagi setiap pasien. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.